Assalamualaikum, balik lagi bersama aku Dewi Listiana. Dan udah lama banget aku nggak bikin video tentang pengalaman aku mengasihi. Di video ini aku mau cerita lagi tentang pengalaman aku mengasihi. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu konsultasi ke konselor ASI secara online. Dan pada saat waktu aku mengalami itu, di tempat aku tinggal itu belum ada konselor ASI. Jadi aku konsultasi ke konselor ASI itu secara online. Jadi dulu waktu masih bingung dengan ASI yang sedikit, kami maksudnya aku sering cerita sama teman-teman, sama saudara-saudara aku. Nah waktu itu ada salah satu saudara aku yang tinggal di Malang, dia juga mengalami masalah yang sama tentang mengasihi sama seperti aku, yaitu ASI kami sama-sama sedikit dan kami juga susah nyari ASI. Kami juga sama-sama ibu pekerja dan kenaikan berat badan anak kami juga nggak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Nah, dari informasi dari saudara aku yang di Malang itu, katanya aku disuruh coba konsultasi ke konselor ASI secara online. Jadi aku dikasih informasi mengenai nomor WhatsApp yang menyediakan konsultasi ASI secara online. Nah, yaitu namanya Lactashare. Lactashare itu jadi dulu karena udah banyak usaha macam-macam dan usaha apa aja yang udah aku lakuin untuk mendapatkan ASI yang banyak dan bisa menaikkan berat badan anak aku sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Jadi aku nggak pikir panjang lagi, aku langsung hubungin itu nomor WhatsApp untuk berkonsultasi. Nah, waktu itu Lactashare memfasilitasi konsultasi ASI secara online itu hanya lewat WhatsApp. Nah, jadi aku di situ banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak Lactashare kepada aku, dan apa-apa aja nanti yang akan ditanya akan aku jelaskan nanti. Dan mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya itu banyak yang aku nggak inget, dan aku udah rangkumin apa-apa aja pertanyaan yang ditanyakan waktu itu seingat aku sekarang, dan mungkin masih banyak yang udah aku lupa pertanyaan apa aja itu. Insya Allah ini sudah mencakup semua dari inti yang ditanyakan oleh pihak Lactashare. Dan konselor ASI aku waktu itu adalah Dr. Meralda. Jadi aku berkonsultasi secara online lewat WhatsApp itu dengan Dr. Meralda. Aku nggak tahu itu apakah langsung terhubung sama Dr. Meraldanya atau ada grup adminnya tersendiri, aku kurang tahu. Yang jelas Lactashare waktu itu nomor WA-nya cuma satu. Nah, apa aja pertanyaan yang ditanyakan waktu aku konsultasi online itu? Langsung aja, yang pertama itu ada identitas. Jadi identitas kita ditanyakan dulu seperti nama, kita usia berapa, terus asal kita dari mana, maksudnya asal tempat kita tinggal di mana, terus kita kerja atau enggak, terus kerjanya di mana, jam kerjanya berapa lama, terus di tempat kerja itu pro nggak dengan ASI, selama kita kerja kita bisa nggak pompa ASI. Setelah tentang identitas kita, yang kedua kita ditanyain tentang support system yang lain, yaitu gimana peran orang dari sekeliling kita seperti suami, orang tua, mertua, lingkungan kerja, lingkungan sekitar, ya semuanya ditanya apakah mereka semua tentang identitas kita dan lingkungan sekitar kita. Terus kita ada juga ditanya tentang riwayat kita melahirkan. Jadi kita melahirkan secara spontan atau operasi, terus kita lahiran di mana. Kalau misalnya
indikasi kita lahiran sesar, terus atas indikasi apa kita di sesar, terus waktu setelah lahiran itu ada nggak proses kita IMD atau inisiasi menyusui dini, terus masuk ke proses menyusui. Proses menyusui itu adalah proses dari awal kita melahirkan sampai dengan kita mengajarkan atau belajar menyusui langsung ke bayinya gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah asupan, nutrisi, dan cairan. Jadi kita ditanya juga tuh asupan nutrisi kita, dari pola makan kita makan tuh apa aja yang kita konsumsi, terus minum kita kayak gimana, banyak atau gimana, berapa banyak yang kita konsumsi selama 24 jam. Nah terus setelah itu punya alat pumping apa aja, pola pumping yang gimana, berapa banyak ASI yang dihasilkan setiap kali sesi pumping, terus pernah konsumsi booster ASI yang apa aja. Nah untuk pompa ASI apa aja yang aku punya mulai dari yang manual sampai yang elektrik. Dan aku pertama kali punya pompa ASI itu yang merek IQ Baby IQ Baby seperti ini. Dan aku sempet pakai itu selama 3 bulan aku pumping secara manual. Terus aku sempat juga ngalamin kelemahan pada tangan, jadi aku tuh sempet gak bisa ngangkat yang beban yang terlalu berat, jadi tangan aku ini lemah, megang bolpen pun aku sering nyeri dan terus untuk booster ASI aku juga banyak punya dan pernah konsumsi, mulai dari yang harga paling murah dan sampai yang harga jutaan. Nanti aku akan bahas di video selanjutnya booster ASI apa aja yang pernah aku konsumsi. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan waktu saat konsultasi ASI, yaitu adalah keluhannya apa. Nah jadi nanti bakal ditanya apa sih yang kita keluhkan. Nah pada saat itu keluhan aku adalah ASI aku sedikit dan kenaikan berat badan anak aku nggak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Nah jadi aku udah pernah bahas juga di video aku sebelumnya tentang pengalaman aku dengan ASI sedikit tapi alhamdulillah lulus menyusui sampai 2 tahun. Nah nanti ada video aku sebelumnya, silahkan tonton kalau kalian mau tahu gimana sih pengalaman aku dengan ASI yang sedikit kok bisa lulus sampai 2 tahun. Nah dengan semua pertanyaan yang sudah ditanyakan dan aku udah jawab, jadi aku disarankan untuk memperbaiki asupan cairan aku. Nah jadi aku disuruh menambahkan asupan cairan aku sebanyak 4 liter dalam 24 jam, yang terdiri dari 3 liter air mineral dan 1 liter susu kedelai. Jadi susu kedelai yang 1 liter ini diharapkan di tubuh aku diproses dan diharapkan menjadi lemak pada ASI. Nah jadi ASInya itu jadi berlemak kayak gitu maksudnya. Nah untuk mineralnya sendiri diharapkan bisa memperbaiki produksi ASI. Jadi ASIku jadi lebih banyak dari yang sebelumnya, karena sebelumnya asupan cairan aku itu aku dalam 24 jam kalau nggak salah waktu itu aku minumnya habis 3-4 botol yang volumenya 750, jadi kurang lebih 2 liter 2200 literan kayak gitulah aku habis. Nah jadi aku disarankan untuk perbaiki asupan minum aku, karena sebelumnya asupan cairan yang sebelumnya itu hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan tubuh aku dan belum sesuai dengan yang disarankan untuk ibu menyusui. Dan aku juga waktu itu dikasih bayangan itu katanya ibarat pabrik yang canggih, fasilitasnya dan alatnya pun canggih,
tapi pabrik itu nggak punya bahan untuk memproduksi, jadi nggak akan ada hasil yang bisa dihasilkan karena nggak ada bahan bakarnya. Dan begitu juga dengan bahan yang sedikit untuk diproduksi, maka hasilnya pun akan sedikit. Nah, jadi aku diibaratkan seperti itu waktu itu. Dan untuk terapi yang ini, yang asupan cairan ini belum tentu cocok untuk semua ibu menyusui. Tapi kalau misalnya mau dicoba pun nggak masalah. Dan siapa tahu terapi yang disarankan ke aku bisa juga berpengaruh dan berhasil kepada ibu-ibu yang lain. Karena respon tiap manusia itu berbeda-beda. Bahkan maksudnya kayak gini, ada juga teman aku, dia cukup mengkonsumsi booster ASI yang dengan level yang sedang ke bawah misalnya. Nah, sedangkan aku sudah mulai level sedang ke atas sampai konsumsi susu kedelai ini baru aku berhasil kayak gitu untuk menaikkan berat badan anak aku yang ketinggalan jauh 3 bulan pertama waktu dia dilahirkan. Dan banyak juga ibu-ibu yang mengkonsumsi booster ASI dengan level yang paling rendah pun mereka udah berhasil mempunyai produksi ASI yang banyak, bahkan melimpah. Nah, disitu maksud aku kenapa terapi yang disarankan untuk aku belum tentu cocok untuk kalian. Coba aja dulu terapi atau booster ASI dari level yang paling bawah sampai dimana kalian merasa kebutuhan ASI yang kalian inginkan terpenuhi. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja komentar di bawah, atau bisa juga kalian tanya di Instagram aku dewi_listiana26. Silahkan. Atau kalau misalnya kalian mau langsung konsultasi ke Lactashare, silahkan juga follow Instagramnya di Lactashare. Nah, kalian bisa tanya-tanya, terserah kalian mau tanya kayak gimana atau mau konsultasi, nanti insya Allah akan diarahkan oleh adminnya yang ada di Instagram itu. Dan di Lactashare bukan cuma untuk konsultasi ASI secara online juga ya, mau offline juga bisa. Kalau misalnya kalian berdomisili di daerah Malang, Jawa Timur. Dan di Lactashare ini juga dia memfasilitasi para pendonor ASI dan siapa yang mau didonorkan, siapa yang ingin mendapat donor ASI. Jadi mereka juga memfasilitasi dengan beberapa screening tentunya. Kalau misalnya kalian mau tahu atau membutuhkan donor ASI atau ingin mendonorkan ASInya, bingung kemana, coba kalian kontak ke Lactashare. Insya Allah di sana akan difasilitasi dan diarahkan. Dan semoga sepenggal pengalaman aku tentang menyusuin atau seputaran konsultasi ke konselor ASI secara online bisa memberikan informasi, inspirasi, dan motivasi kepada para pejuang ASI. Segitu aja dulu video dari aku, dan seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Sebarin juga video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya para pejuang ASI tahu juga tentang informasi ini. Assalamualaikum.